Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 kita akan membahas materi menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Kajian hadis jujur dalam muamalah. Oke, tapi sebelumnya kita membahas jujur dalam muamalah dalil Al-Quran ya, surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am 152. Untuk bab 3 kita akan membahas jujur dalam muamalah tapi hadisnya ya. Kajian hadis jujur dalam muamalah. Apa saja yang kita akan pelajari? Mari kita lihat. Oke, yang pertama hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Gitu ya. Kita baca hadisnya. Ini sedikit ya hadisnya ya. An Ibnu Abbas Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya ma'sarut tujar innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifah mikyalu wal mizan rawahul Baihaqi. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Qala berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, innakum sesungguhnya qad walaitum amron, ya, kalian menguasai urusan, halakat fihi, yang telah menghancurkan umamus salifah, umat terdahulu. Apa itu? Mikyalu wal mizan. Mikyal artinya takaran, mizan artinya timbangan. Rawahul Baihaqi. Jadi, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yaitu takaran dan timbangan, di mana ketika umat sebelum Rasul, salah satunya adalah umat Nabi Syuaib, di mana umat Nabi Syuaib itu hancur karena mereka curang dalam menakar dan menimbang, gitu ya. Ketika harusnya pas, malah dikurangi takarannya atau timbangannya. Rawahul Baihaqi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam berdagang itu banyak sekali kecurangan, tapi tidak semua pedagang itu curang ya. Tapi banyak sekali pedagang yang curang karena dia menjunjung tinggi prinsip ekonomi, di mana untung sebesar-besarnya dan rugi sesedikit-sedikitnya. Tapi dalam ilmu ekonomi itu bukan berarti kita melanggar syariat Islam, gitu ya. Bisa dengan cara yang lain, cara yang lebih benar, tidak dengan cara yang curang. Sebenarnya dengan cara yang jujur itu juga bisa kita mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dan rugi sesedikit-sedikitnya, gitu. Oke. Isi kandungannya, yang pertama, Allah membinasakan umat-umat terdahulu karena mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Kemudian yang kedua, kecurangan dalam muamalah, jual beli, takaran, timbangan adalah dosa besar yang mengundang murka Allah. Itu ya. Karena tadi saya jelaskan ya, umat terdahulu Nabi Muhammad, salah satunya adalah umat Nabi Syuaib, mereka diadab oleh Allah karena mereka curang dalam menakar dan menimbang dalam jual beli, gitu. Karena mereka curang, maka Allah murka menurunkan adab bagi umat Nabi Syuaib. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terulang pada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, walaupun sekarang ini banyak sekali para pedagang yang curang, tapi kita jangan sampai kita menjadi salah satu yang mengundang murkanya Allah. Kemudian yang ketiga, umat Islam diperingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti umat terdahulu, gitu ya. Jadi umat terdahulu itu sebagai pelajaran hikmah
jangan sampai kita menjadi pedagang yang curang, karena kalau pedagang yang curang itu tentu harta yang didapatkan itu tidak berkah gitu. Kemudian yang keempat, kejujuran dan keadilan dalam perdagangan menjadi syarat keberkahan hidup dan keselamatan umat. Nah itu tadi ya, kalau misalnya curang itu hidupnya nggak berkah dan nggak selamat, karena murka Allah, nanti kita takut adab dari Allah, entah nanti di dunia saat itu juga ataupun nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, kerusakan moral dalam ekonomi seperti kecurangan, manipulasi, ketidakpastian, ketidakjujuran dapat menjadi sebab runtuhnya suatu bangsa. Gitu ya. Oke. Jadi hadis ini itu juga jadi ketidakjujuran itu juga menjadi runtuhnya suatu bangsa. Seperti korupsi secara besar-besaran yang telah terjadi di Indonesia ini kan, naudzubillah, menjadi salah satu sebab runtuhnya suatu bangsa. Gitu. Jadi itu kita tidak boleh curang, tidak boleh memanipulasi, kita harus jujur. Kemudian yang keenam, hadis ini sejalan dengan surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 tentang ancaman bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Ya, di surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Seperti yang disampaikan bab sebelumnya, ini sejalan dengan hadis yang tadi ya. Hadis dari Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begitu. Kemudian yang kedua ada hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Oke, sebelum kita lihat hadisnya, di sini ada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau adalah cucu dari Rasulullah SAW, dari putranya Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kita baca hadisnya. An Hasan bin Ali qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninah wa inna kadiba ribah. Rawahu Tirmizi. An Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, qala hafidtu, dia berkata, aku menghafal min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari kakeknya. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu. Ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Fa inna, karena sidqa, kejujuran, tuma'ninah, ketenangan. Wa inna kadiba, dan sesungguhnya dusta, riba, keraguan. Ya. Ini di sini ada kata tuma'ninah ya. Mungkin kita tidak asing dengan kata tuma'ninah. Misalnya ketika kita sholat itu kita harus tuma'ninah. Tuma'ninah itu artinya tenang. Gitu. Kejujuran itu ketenangan. Dan dusta, wa inna kadiba, riba, keraguan. Tuh. Jadi jika ada sesuatu yang meragukan, maka tinggalkan. Ada sesuatu yang abu-abu, sesuatu yang belum jelas, maka tinggalkan. Jadi yang jelas itu adalah halal dan haram. Jika itu di antara keduanya, maka kita harus tinggalkan, karena ketidakjelasan itu, maka dia akan lebih condong kepada yang haram. Gitu ya. Jujur itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Begitu. Oke, isi kandungannya di sini prinsip kehati-hatian.
Islam menganjurkan meninggalkan hal yang meragukan menuju hal yang jelas dan tidak menimbulkan syubhat. Syubhat itu artinya tidak jelas ya, abu-abu, bukan hitam dan bukan putih. Putih itu dilambangkan dengan halal dan hitam itu dilambangkan oleh haram. Sedangkan abu-abu itu tidak jelas apakah dia itu putih ataupun hitam. Nah, syubhat itu biasanya lebih condong kepada hal yang haram. Jadi ditinggalkan. Jadi kita memilih sesuatu yang putih, sesuatu yang halal. Gitu ya. Kemudian yang kedua isi kandungannya adalah keutamaan kejujuran. Ya, kejujuran membuat hati tenang, damai, dan selaras dengan fitrah manusia. Karena manusia itu pinginnya itu ya tenang, damai gitu ya. Karena maka dari itu kita harus bersikap jujur. Jadi hati itu indikator, ada indikatornya ya. Misalnya orang kalau jujur itu hatinya itu tenang karena sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran, perbuatan, dan hati. Sedangkan orang yang bohong, orang yang dusta, itu kan tidak sesuai dengan hatinya, maka hati itu tidak akan tenang. Kemudian bahaya dusta. Dusta itu menimbulkan keresahan, kegelisahan, dan merusak kepercayaan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya pedoman dalam keputusan. Dalam setiap urusan pilihlah yang halal, jelas, dan tidak meragukan. Ya. Kemudian yang kelima, jalan menuju kebaikan. Kejujuran membawa pada kebaikan dan iman, sedangkan dusta membawa pada keburukan. Nah, di sini ada mufradat ya, ada dua hadis yang tadi kita bahas. Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang. Qad walaitum, sungguh kalian menguasai. Umamu salifah, umat terdahulu, mikyal, takaran, mizan, timbangan. Nah, itu tadi hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, dak ma yari buka, tinggalkan yang meragukanmu. Ya. Fa inna sidqa, karena kejujuran, tulmakninah artinya ketenangan, wa inna kadhibah riba, dan dusta itu keraguan. Ya. Jadi konsep jujur dalam muamalah itu begini. Muamalah itu kan interaksi sosial manusia yang diatur oleh syariah atau hukum Islam seperti jual beli, utang piutang, perjanjian, dan kerjasama. Prinsipnya itu yang pertama tidak menyembunyikan catat barang atau informasi yang penting, tidak mengurangi timbangan dan takaran, tidak menipu dan memanipulasi harta, serta menepati janji dan akad. Itulah prinsip dari muamalah. Nah, di mana muamalah itu harus dibangun dengan kejujuran, karena kalau tidak dengan kejujuran maka itu akan hancur. Gitu. Misalnya kayak utang piutang, yang ngutang lebih galak ketika ditagih sama yang punya utang, atau perjanjian itu salah satunya ada yang jujur itu kan membuat perkelahian dan lain sebagainya. Atau kerjasama, salah satu dari kerjasamanya itu tidak menepati janjinya atau tidak sepakat dengan kerjasamanya, itu kan membuat kacau. Gitu. Kemudian kesimpulannya ada dua kesimpulan ya di sini, hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang perintah untuk jujur dalam muamalah, khususnya pada saat menakar dan menimbang saat transaksi jual beli. Ancaman akan dibinasakan seperti umat terdahulu jika tidak melakukan kejujuran. Jadi kita jangan sampai seperti yang terjadi pada umatnya Nabi Shu'aib, di mana mereka dibinasakan karena curang dalam menakar dan menimbang saat transaksi jual beli. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menjelaskan tentang perintah meninggalkan keraguan, ketidakjujuran, dan segera menuju pada ketenangan atau kejujuran. Begitu. Itulah kajian hadis dari jujur dalam muamalah.
Jadi ada banyak dalil ya tentang bagaimana cara bermuamalah yang jujur. Sudah dibahas bab sebelumnya, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am ayat 152. Kemudian ada dua hadis ya, hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada 4 dalil yang kita pelajari tentang jujur dalam muamalah. Sebenarnya lebih banyak lagi dalilnya, tapi kita hanya fokus pada 4 dalil tersebut. 2 dalil Quran dan 2 dalil hadis. Jika kalian ingin tahu lebih banyak lagi dalilnya, kalian bisa mempelajari dari sumber-sumber yang lain. Gitu. Oke, semoga bermanfaat dari yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam perkataan atau materi, bisa dituliskan dalam kolom komentar. Atau jika ada yang mau ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk memberikan tanda like, share, dan subscribe agar video pembelajaran ini bisa menjadi lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.